TikTok dan Instagram. Bang Hotman gak usah ngurusin bas gue lagi. Dibekukan udah, dipecat dari KAI gue udah. Apalagi sih, dilaporin polisi gue udah di Mabes Polri. Gue bilang udah bahas yang lain aja, nggak usah gue terus yang disudutkan. Gue bilang begitu sama Bang Hotman. Sudahlah bang, bahas aja yang lain. Nggak usah kau sebut-sebut saya terus. Masukin foto-foto saya dalam Instagram, statement, lalu ngomong lagi. Udah, gue bilang begitu waktu itu. Maksud gue tuh sudah stop, jangan bahas masalah itu. Kan semuanya udah. Kemauan Bang Hotman itu udah diturutin semua sama negara. Kan gitu. Dari mulai dia keluar pengadilan Jakarta Utara, ya, dia bikin video meminta agar KAI mencabut berita acara sumpah gue, mencabut apa? Mencabut kartu anggota gue dan pengangkatan gue udah dicabut sama KAI, walaupun dalam tempo 2 hari kan gitu. Hari ini dia bikin video, 2 hari kemudian gue dicabut sama KAI. Gue udah ikhlas tuh, ya kan, nggak apa-apa lah, namanya gue lagi diuji kan. Tahu nggak lama, beberapa hari kemudian, nggak nyampe 2-3 hari, nyusul lagi bas tanggal 11-nya, dibekukan oleh pengadilan tinggi tanpa ada proses yang benar ya, sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang 18 2003. Gue di sidang etik juga belum, sampai sekarang surat pembekuan gue juga belum ada di kantor. Surat pemecatan gue dari KAI juga belum pernah ada di kantor. Nah, hal ini kan gue akhirnya merasa bahwa wah ini mungkin ujian buat gue kan gitu. Ya, begitu besarnya penjaliman yang terjadi terhadap diri gue gitu. Padahal gue ingin menegakkan hukum dan gue kapasitasnya kan sebagai pengacara. Kalau pengacara dibatasi pembelaan hukumnya terhadap kliennya, nanti akan berdampak buruk bagi pengacara-pengacara lain yang ingin membela kliennya. Akhirnya klien nanti dikit-dikit ditakut-takutin. Pengacaranya juga ditakut-takutin oleh hakim di persidangan. Awas lo. Lo macam-macam mau bernasib sama seperti Firdaus. Begitu terus. Nah, ini sudah terjadi pada adik saya Jos Ekel. Dia bersidang di Pengadilan Jakarta Selatan, Jos Ekel diancam sama hakim. Gitu loh. Diancam dengan kalimat kurang lebihnya, ingat ya, jangan arogan di sini. Ingat contoh si Firdaus. Jadi dijadikan contoh sekarang ini. Akhirnya pengacara-pengacara lainnya ini akan ditekan oleh hakim dengan hal yang sama. Kalau ini dibiarkan terus-menerus gitu loh. Karena di dalam hukum tata negara, ya, konsep caturwangsa, 4 pilar penegak hukum, pengacaralah yang berbeda dengan 3 pilar lainnya. Karena pengacara ini tidak bersama mereka. Pengacara ini di luar daripada mereka. Walaupun dalam caturwangsa mereka satu lingkup. Dalam dunia peradilan. Dalam satu ruangan. Tetapi mereka beda. Mereka berdiri sendiri sesuai dengan adagium officium nobile. Tidak ada mereka terkait dengan apapun. Maka hari ini, ya, hakim sudah berbicara bahwa awas kamu, kalau keras-keras di pengadilan, contohnya Firdaus, sudah kami laporkan ke polisi dan akan kami penjarakan. Kurang lebihnya seperti itulah ancamannya. Kan ini kasihan kawan-kawan yang lain di seluruh Indonesia kalau seandainya dikit-dikit ditakut-takut dengan contempt of court. Yang sekarang ini contempt of court-nya pun kita belum tahu. Sejauh mana sih contempt of court itu dituangkan dalam undang-undang, kan belum ada. Belum ada aturan yang baku terkait itu, kecuali 2026 ya, itu sudah dipersiapkan untuk menjaga kewibawaan hakim. Kalau kita mengacu kepada perbuatan tidak menyenangkan seorang hakim, ya, diperlakukan oleh Bang Hotman dan Bang Rasman dan kawan-kawan misalnya, apakah seorang pejabat publik, penegak hukum yang digaji oleh negara bisa melaporkan, ya, melaporkan ornamen yang menjadi lingkup kerjanya, yaitu pengacara yang sedang mendapatkan kuasa? Apakah bisa? Apakah hakim itu tidak bisa dikritik oleh teman sejawatnya seperti pengacara dan jaksa?
Apakah hakim itu tidak boleh diprotes? Gitu loh. Apakah ada aturan undang-undang yang bisa membatasi emosi seseorang dalam suatu situasi spontan karena dipancing? Kalau ada undang-undang yang bisa mengikat ya atau membatasi emosi seseorang, maka saya anggap undang-undang itu masuk dalam undang-undang goib. Gitu loh. Undang-undang yang bisa menyelam dan mengunci emosi seseorang setiap saat. Kan emosi seseorang atau emosi atau sifat seseorang ini kan secara psikolog tidak bisa diukur dengan undang-undang dan tidak bisa dikangkangi dengan undang-undang. Ketika tidak ada keadilan di situ, maka ya libidonya atau emosinya atau amarahnya akan naik, mengalahkan akal pikiran yang jernih. Gitu loh. Tapi kan narasi yang dibuat dengan konten juga abang harus dikarungi di bawah konten kan karena konten atau statement abang sebagai lawyer ya kan dengan kata gue punya ini tapi berbalik dia punya gelang, punya sepatu, gimana bang? Ya, Bang Hotman itu kan berbicara karungin mereka di TikTok dan Instagram. Bang Hotman gak usah ngurusin bas gue lagi. Dibekukan udah, dipecat dari KAI gue udah, apalagi sih dilaporin polisi gue udah di Mabes Polri. Gue bilang udah bahas yang lain aja, nggak usah gue terus yang disudutkan. Gue bilang begitu sama Bang Hotman. Sudahlah bang, bahas aja yang lain, nggak usah kau sebut-sebut saya terus, masukin foto-foto saya dalam Instagram statement lalu ngomong lagi. Udah, gue bilang begitu waktu itu. Maksud gue tuh sudah stop, jangan bahas masalah itu. Kan semuanya udah, kemauan Bang Hotman itu udah diturutin semua sama negara. Kan gitu. Dari mulai dia keluar pengadilan Jakarta Utara, ya, dia bikin video meminta agar KAI mencabut berita acara sumpah gue, mencabut kartu anggota gue dan pengangkatan gue udah dicabut sama KAI, walaupun dalam tempo 2 hari kan gitu. Hari ini dia bikin video, 2 hari kemudian gue dicabut sama KAI. Gue udah ikhlas tuh, ya kan, nggak apa-apa lah, namanya gue lagi diuji kan. Tahu nggak lama, beberapa hari kemudian, nggak nyampe 2-3 hari, nyusul lagi bas tanggal 11-nya, dibekukan oleh pengadilan tinggi tanpa ada proses yang benar ya, sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Gue di sidang etik juga belum, sampai sekarang surat pembekuan gue juga belum ada di kantor, surat pemecatan gue dari KAI juga belum pernah ada di kantor. Nah hal ini kan gue akhirnya merasa bahwa wah ini mungkin ujian buat gue kan gitu ya. Begitu besarnya penjaliman yang terjadi terhadap diri gue gitu. 2003 gue di sidang etik juga belum, sampai sekarang surat pembekuan gue juga belum ada di kantor, surat pemecatan gue dari KAI juga belum pernah ada di kantor. Nah hal ini kan gue akhirnya merasa bahwa wah ini mungkin ujian buat gue kan gitu ya. Begitu besarnya penjaliman yang terjadi terhadap diri gue gitu. Padahal gue ingin menegakkan hukum dan gue kapasitasnya kan sebagai pengacara. Kalau pengacara dibatasi pembelaan hukumnya terhadap kliennya, nanti akan berdampak buruk bagi pengacara-pengacara lain yang ingin membela kliennya. Akhirnya klien nanti dikit-dikit ditakut-takutin. Pengacaranya juga ditakut-takutin oleh hakim di persidangan. Awas lo macam-macam mau bernasib sama seperti Firdaus. Begitu terus. Nah ini sudah terjadi pada adik saya Jos Ekel. Dia bersidang di pengadilan Jakarta Selatan. Jos Ekel diancam sama hakim. Gitu loh. Diancam dengan kalimat kurang lebihnya, ingat ya, jangan arogan di sini. Ingat contoh si Firdaus. Jadi dijadikan contoh sekarang ini, akhirnya pengacara-pengacara lainnya ini akan ditekan oleh hakim dengan hal yang sama kalau ini dibiarkan terus-menerus gitu loh. Karena
Di dalam hukum tata negara, ya, konsep caturwangsa, 4 pilar penegak hukum, pengacara lah yang berbeda dengan 3 pilar lainnya. Karena pengacara ini tidak bersama mereka. Pengacara ini di luar daripada mereka. Walaupun dalam caturwangsa mereka satu lingkup dalam dunia peradilan, dalam satu ruangan, tetapi mereka beda. Mereka berdiri sendiri sesuai dengan adagium officium nobile. Tidak ada mereka terkait dengan apapun. Maka hari ini, ya, hakim sudah berbicara bahwa awas kamu, kalau keras-keras di pengadilan, contohnya Firdaus sudah kami laporkan ke polisi dan akan kami penjarakan. Kurang lebihnya seperti itulah ancamannya. Kan ini kasihan kawan-kawan yang lain di seluruh Indonesia kalau seandainya dikit-dikit ditakut-takut dengan contempt of court. Yang sekarang ini contempt of court-nya pun kita belum tahu. Sejauh mana sih contempt of court ini dituangkan dalam undang-undang, kan belum ada. Belum ada aturan yang baku terkait itu, kecuali 2026 ya, itu sudah dipersiapkan untuk menjaga kewibawaan